Pemirsa, banjir masih menggenangi 9 kabupaten kota di Jawa Tengah. Ya, Kapolda Jawa Tengah, pemirsa, dan Pangdam 4 Diponegoro melakukan pantauan udara di lokasi yang terdampak banjir yang semakin meluas di kawasan Pantura. Sembilan kabupaten di kota provinsi Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Kendal, Pekalongan, Grobogan, Jepara, dan Blora terdampak banjir. Curah hujan tinggi yang melanda Provinsi Jawa Tengah membuat banjir semakin meluas dengan status tanggap darurat. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi bersama Pangdam Diponegoro Maijen Dedi Suryadi melakukan pantauan udara ke wilayah Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah akan mengutamakan penanganan pengungsi karena banyak yang mengeluh sakit akibat banjir. Sedangkan penanganan teknis, pemerintah daerah akan meminta bantuan pusat melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan. Curah hujan yang tinggi, kemudian drainase yang kurang kuat mengakibatkan masyarakat kita terdampak daripada banjir. Tapi yang paling utama yang menjadi pembelajaran saya dengan Pangdam bahwa untuk sesegera mungkin ini akan kita rapatkan dengan tingkat nasional. TNI Polri harus dengan stakeholder yang ada bersama-sama mengatasi masyarakat, terutama dampak daripada banjir. Pertama, pengungsi. Hingga kini banjir terparah terjadi di Kabupaten Demak, Pati, Kudus, dan Jepara. Sementara ratusan ribu jiwa terdampak banjir masih mengungsi di posko pengungsian daerah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polsek Pademangan, Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan markas pelaku curanmor. Saat penggerebekan, petugas mendapati 4 tersangka berada dalam rumah. JI, MF, M, dan KD, 4 tersangka komplotan pencurian terpaksa mendapatkan tembakan pada kakinya karena mencoba kabur. Ketika penggeledahan rumah tersangka, polisi menyita 3 sepeda motor hasil curian dan sejumlah kunci letter T. Keempat tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dan kini sudah diamankan di kantor polisi. Tersangka, dari 4 tersangka ini ada satu fenomena yang unik, yaitu dari 4 tersangka 3 orang adalah saudara kandung, bisa dikatakan ini sedikit keluarga. Dan dari 4 orang ini 3 orang adalah residivis, saudara JI, kemudian MF dan KD. Sudah lama keluarga yang melakukan seperti ini, yang sama atau pembeda? Sudah lama, dengan kasus yang sama. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang remaja putri disetubuhi oleh kakak kandungnya hingga hamil 3 kali. Korban saat ini sudah melahirkan 1 anak, sedangkan 2 kehamilan lainnya mengalami keguguran. Inilah detik-detik seorang terduga pelaku tindak asusila terhadap adik kandungnya sendiri ditangkap. Terduga pelaku diamankan polisi di kediamannya di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermanminu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kejadian bermula di tahun 2022, terdapat laporan ke Polsek terkait tindak asusila kepada seorang remaja putri berinisial R yang kemudian dilimpahkan ke PPA Rejang Lebong. Menurut laporan yang didapatkan penyidik saat itu, terduga pelaku adalah pacar korban. Namun setelah dilakukan pendalaman, hal tersebut tidak mendapatkan hasil. Akhirnya tim dari Kemensos melakukan pendekatan terhadap korban untuk mendapatkan jawaban terkait siapa pelaku sebenarnya. Dan korban akhirnya mengaku bahwa kakak kandungnya lah yang sudah menghamilinya.
Menurut laporan yang dilaporkan ke penyidik ya, saat itu bahwa salah satu pelaku itu adalah pacar korban. Ketika kita asesmen sampai saat sekarang yang peristiwa yang terjadi di tahun ini juga bahwa sesuai pengakuan anak korban, salah satu pelaku yang melakukan dari awal 3 kali itu adalah kakak kandungnya mulai dari tahun 2020, 2022 sampai dengan 2004. Saat ini terduga pelaku masih berada di Polsek untuk melangsungkan BAP dan untuk korban sendiri masih menunggu hasil visum. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah gudang tempat penimbunan pupuk subsidi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan di dalam gudang polisi menemukan puluhan karung dan pupuk curah dengan total sebanyak 50 ton. Unit Resmob Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah gudang tempat penimbunan pupuk subsidi di Jalan Lantebung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan 50 ton pupuk subsidi jenis Ponska dalam bentuk curah di dalam gudang. Penggerebekan ini berawal dari kecurigaan masyarakat atas kelangkaan pupuk. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan tindak penggelapan pupuk subsidi. Pelaku yaitu menggelapkan pupuk milik sebuah perusahaan swasta saat proses pengantaran. Pelaku tidak mengantarkan pupuk ke gudang milik perusahaan, melainkan ke gudang tempat penimbunan. Jadi pelaku ini sebenarnya tugasnya dia selaku transportir dari PT Andika. Nah, pada saat itu pelaku awalnya mengambil dari pelabuhan selaku transportir, dia membawa ke gudang PT Andika. Itu red pertamanya. Terus res yang kedua itulah yang digelapkan, dibawa masuk di gudang Lantebung. Dibawa ke gudang lain. Di gudang lain. 3 pelaku telah ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan. Sementara 1 pelaku lainnya dikenakan wajib lapor karena masih di bawah umur. Ketiga pelaku penggelapan pupuk terancam pidana 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Rencana hak angket Presiden Joko Widodo ini justru memanggil 2 menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa kemarin. Iya, dalam pertemuan tersebut Presiden titip salam kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang pada Pilpres mendampingi Anies Baswedan menjadi cawapres. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim dipanggil ke Istana Merdeka Senin pagi oleh Presiden. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Pemanggilan 2 Menteri PKB ini berlangsung di tengah wacana angket DPR untuk selidiki dugaan kecurangan pemilu. Walau begitu, Abdul Halim menyatakan pertemuannya tidak membahas soal angket. Usai pertemuan, Presiden juga menitip salam ke Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar. Mendekati selesainya masa PJMN Presiden, dan apalagi sekarang sudah mendekati selesainya masa baktinya Pak Presiden. Jadi saya melaporkan semua yang kinerja yang sudah kita lakukan dan capaian-capaian RPJMN. Bu Ida juga melaporkan hal yang sama. Jadi intinya itu sebenarnya soal kita ke Pak Presiden yang kebetulan memang kita minta waktu bersamaan supaya waktunya Pak Presiden lebih efektif, karena kita juga sekaligus melaporkan dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan Bu Ida sebagai kader PKB untuk enggak bahas itu sama sekali. Jadi kan